بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sore hari ini kajian kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-13. Faqala al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-haditsu tsalits 'ashar. Hadis yang ke-13, Al-Masjidul Aqsa mihrabul atqiya. Masjidil Aqsa adalah mihrab bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bani Israil, bahwasanya Bani Israil keturunan Nabi Ya'qub, ya Israel adalah laqab bagi Nabi Ya'qub. Istakhlafu, mereka itu mengangkat suatu khalifatan, yaitu seorang khalifah, alaihim, atas mereka, ba'da Musa, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, mereka mengangkat seorang pemimpin untuk mereka. Dan ini menunjukkan wajibnya adanya seorang pemimpin bagi umat Islam. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sebelum Rasul dikuburkan, para sahabat sudah musyawarah siapa yang menjadi khalifah pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia. Nah, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya. Itu adalah satu kewajiban, ya. Kalau tidak ada khalifah, maka kita terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sementara tidak ada pada tengkuknya ikatan bai'ah, maka mata mitatan jahiliyah, dia telah mati seperti kematian jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi umat Islam itu untuk memiliki pemimpin atau khalifah atau amirul mukminin atau imamul a'zam. Nah, sekarang ini kita belum memiliki amirul mukminin, kita belum memiliki khalifah. Maka kalau kita mati sudah terkena ini, ya, mata mitatan jahiliyah, mati seperti mati jahiliyah. Bukan berarti mati kafir. Maksudnya seperti orang zaman jahiliyah dulu, mereka tidak punya pemimpin, hidupnya semau gue. Nah, umat Islam tidak boleh begitu, harus dipimpin oleh satu orang pemimpin. Nah, untuk menghindari dosa ini, maka kita niatkan dalam hati bahwa kalau ada khalifah, kita akan membaiat beliau, karena memang itu satu kewajiban bagi seluruh umat Islam ketika ada khalifah untuk membaiatnya. Sekarang belum ada khalifah, ya. Nah, maka bai'ah di sini bai'ah kepada khalifah, kepada imamul a'zam, bukan kepada yang lain. Kita lanjutkan. Faqama, maka dia itu berdiri, yusalli, salat, lailatan, pada suatu malam, fil qamar, di bawah bulan. Maksudnya pada waktu itu ada bulan, ya. Fauqa baitul maqdis, di atas baitul maqdis. Ini menunjukkan bolehnya salat di atas kiblat, karena kiblat mereka adalah baitul maqdis. Nah, dia salatnya di atasnya. Dan ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama. Bolehkah salat di atas kiblat? Jadi misalnya kita berada di atas Ka'bah, apakah boleh kita salat di atasnya? Ini khilafiyah. Pendapat yang masyhur adalah boleh kita salat di atas kiblat apabila kita menghadap kepada satu bagian tubuh dari kiblat tersebut. Jadi misalnya ini Ka'bah, ya. Nah, kemudian di atas Ka'bah itu ada atapnya sedikit. Nah, sehingga kita salat menghadap ke atap tersebut. Nah, ini boleh. Tetapi kalau leper, tidak ada atapnya sama sekali, maka di sini tidak boleh salat padanya, karena kita tidak menghadap ke arah kiblat tersebut. Fadzakara, lalu dia itu mengingat umuran, beberapa perkara, karena yang adalah dia itu sona'aha, dulu pernah melakukannya. Maksudnya dia teringat dosa-dosa yang dia lakukan. Fakharaja, maka dia pun keluar. Fatadalla, lalu dia mengulurkan diri, bisababin, dengan satu tali. Jadi maksudnya dia turun dari
Masjidil Aqsa untuk kemudian lari dari tempat tersebut. Larinya kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia punya banyak dosa, tetapi kenapa diangkat sebagai khalifah pengganti bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa asbaha, maka berbagi-bagilah as-sababu tali tersebut muta'alliqan, bergelantungan fil masjid, di masjid, wa qad dhahaba, dan dia sudah pergi. Qala, Rasul mengatakan, fantalaqa, maka dia pun pergi, hatta ata qauman, sehingga mendatangi suatu kaum, ala syattil bahri, di tepi laut. Fawajadahum, maka dia mendapati mereka, yadribuna, membuat labinan, batu bata. Au qala, atau rawi mengatakan, yasna'una, mereka membuat labinan, batu bata. Jadi di sini rawinya ragu-ragu ya. Apakah Rasul mengatakan yadribun atau mengatakan yasna'un? Karena itu cara membaca hadisnya adalah au qala. Ya, meskipun kata-kata qala tidak disebutkan, tapi cara membacanya memang seperti itu. Fasa'alahum, maka dia bertanya kepada mereka, kaifa ta'khuduna, bagaimana kalian itu mengambil, maksudnya membuat, ala hadzal labin, pada batu bata ini. Qala, maka rawi mengatakan atau Rasul mengatakan, fa akhbaruhu, lalu mereka pun mengabari dia. Falabbana, maka dia pun membuat batu bata ma'ahum, bersama mereka. Jadi setelah diajari cara membuat batu bata, maka dia ikut bersama mereka ya, karena dia butuh duit, sehingga dia perlu pekerjaan untuk mencari duit untuk makan ya. Fakana, maka adalah dia itu yakulu, makan, min amali yadihi, dari pekerjaan tangannya, dari hasil keringatnya. Dan ini adalah satu rizki yang paling utama kalau seseorang itu memakan dari hasil kerja tangannya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Fa idza kana, maka apabila adalah hinus salati, waktu salat tiba, qama yusalli, maka dia pun berdiri untuk salat. Fa rafa'a dzalikal ummalu, maka melaporkan hal tersebut para pegawai, para pekerja, ila dihqanihim, kepada pemimpin mereka. Annafina, bahwasanya pada kami, rajulan, ada seorang laki-laki, yaf'alu kadza wa kadza, melakukan ini dan ini, maksudnya tadi ibadah salat tadi ya. Fa arsala ilaihi, maka ketua itu mengutus kepada laki-laki tersebut, maksudnya mengutus orang supaya dia datang menemuinya. Fa aba ayyatiyahu, maka laki-laki itu enggan untuk mendatangi dihqan atau pemimpin tersebutnya. Salah sama rotin, sampai terulang 3 kali. Jadi disuruh sampai 3 kali enggak datang. Thumma, kemudian, innahu, sesungguhnya dia, yaitu si pemimpin, ja'ahu, datang kepada laki-laki tadi, yasiru, dia berjalan, ala dabbatihi, di atas kendaraannya. Falamma, maka tatkala ra'ahu, laki-laki melihat si pemimpin tadi, farra, maka dia lari, ya, lari ketakutan. Karena kan dia satu-satunya orang muslim, semuanya pekerja tadi semuanya orang-orang kafir yang tidak kenal salat. Maka dia khawatir kalau ditangkap, karena dia sebagai seorang muslim ibadah kepada Allah, akhirnya dia lari. Fattaba'ahu, maka si pemimpin tadi mengikuti orang yang lari itu. Fasabaqahu, lalu dia bisa mendahuluinya. Jadi ketangkap maksudnya. Faqala, lalu dia mengatakan, anzirni, berilah tempo kepada saya. Ukallimka, aku akan bicara kepada engkau. Jadi maksudnya jangan takut, saya ini tidak mau menangkap kamu atau membunuh kamu, saya pengen ngerti aja kamu itu melakukan apa, salat itu apa gitu. Qala, Rasul mengatakan, faqama, maka dia pun berdiri, hatta kallamahu, sampai dia berbicara kepadanya. Qama di sini lebih tepat diartikan berhenti ya. Faqama, lalu dia berhenti, hatta kallamahu, sampai dia bicara kepadanya. Fa akhbarahu khabarahu, maka dia menceritakan kepadanya akan berita dia ya. Jadi asal muasalnya gimana gitu. Falamma, maka tatkala akhbarahu, dia memberitahu kepadanya, annahu, bahwasanya dia, kana, adalah dia itu, malikan, seorang seorang raja. Jadi asalnya dia itu seorang raja, seorang khalifah, seorang pemimpin dari Bani Israel. Wa annahu, dan bahwasanya dia itu, farra, dia lari, min rahbatillah, dari sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu teringat dosa-dosanya kemudian takut ya, kemudian lari. Qala, maka si ketua tadi mengatakan, ini sesungguhnya aku, la adzunnuni, sungguh aku menyangka diri saya, lahikun bika, akan menyusul terhadap kamu. Artinya saya pengen gabung sama kamu ya, berarti kamu orang yang punya agama yang bagus,
ada ibadah kepada Tuhan, ini sesuatu yang baik, saya akan gabung. Qala fattaba'ahu, maka dia pun mengikutinya. Fa'abadallaha, lalu kedua-duanya menyembah kepada Allah, hatta mata, sampai keduanya mati, bi Rumailata Misra, di tempat namanya Rumailah yang ada di Mesir. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Lau anni kuntu thamma", andaikan saya itu berada di sana, yaitu di Rumailah, lah tadaitu, sungguh aku mengetahui, ila qabraihima, kepada kuburan dua orang ini. Min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari ciri-ciri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati wasafa lana, yang beliau telah menyebutkannya kepada kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar, dan Haythami mengatakan sanad hadis ini hasan. Jadi hadis ini bercerita tentang salah satu orang soleh yang diangkat sebagai pemimpin oleh Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam wafat. Karena memang Bani Israel itu sudah terbiasa, mereka setiap kali dipimpin oleh seorang nabi, kemudian nabi wafat, Allah akan angkat ya, nabi yang lain. Kemudian dipimpin nabi tersebut. Kemudian kalau nabinya sudah mati, diganti lagi oleh nabi yang lain. Nah, kita nggak ngerti ya kenapa mereka ini mengangkat khalifah ini, apakah ini sambil menunggu diangkatnya seorang nabi setelahnya, atau bagaimana, tidak ada kisah yang jelas. Tapi ala kulli hal, ya, ini ceritanya seorang saleh yang diangkat sebagai khalifah tersebut. Makanya kasih judul oleh penulis, Masjid Aqsa adalah mihrabnya, ya, tempat ibadahnya al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Salah satunya orang ini, saking bertakwanya kepada Allah, dia teringat dosa-dosanya, malah dia lari dari tempat tersebut karena dia merasa tidak pantas berada dalam posisi tersebut, dan dia pilih beribadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14. Musa alaihi salam yas'alullah, Nabi Musa minta kepada Allah, ay yaqbada ruhahu, bahwasanya Allah mencabut nyawa Nabi Musa, qariban min Filastin, dekat dari Palestina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ursila, telah diutus malakul mauti, malaikat maut, ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Alaihi wassalam ini karena doanya kepada malaikat maut dan kepada Nabi Musa, ya. Falamma, maka tatkala ja'ahu, malaikat maut datang kepadanya, sakkahu, Nabi Musa itu menamparnya, ya. Sakkat wajhaha, ya, memukul memukul atau menampar, ya. Kalau di wajah berarti menampar, kalau di tempat yang lain berarti memukul. Nah, di sini bagaimana mungkin seorang malaikat maut bisa dipukul oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Para ulama mengatakan bahwa zaman dulu malaikat maut itu ketika akan mencabut nyawa seseorang itu muncul dalam keadaan tampak, ya. Jadi misalnya kita akan mati, itu malaikat maut datang, kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menolak, ya. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia sebagai seorang nabi, dia merasa belum waktunya mati, maka dipukul nih malaikat maut ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai matanya malaikat maut itu rusak, ya. Nah, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diperbaiki dulu matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zahir dari penjelasan para ulama ini bahwa malaikat maut ini datang dalam bentuk manusia, ya, tentu saja bukan dalam bentuk malaikat. Faraja'a, lalu malaikat itu kembali ila rabbih, kepada Rabbnya, kepada Allah. Faqala, maka dia mengatakan, arsaltani, engkau telah mengutus saya, ila abdin, kepada seorang hamba, la yuridul maut, yang tidak menghendaki kematian. Qala, maka Allah mengatakan, irji' ilaih, kembalilah kepada Musa. Faqul lahu, maka katakan kepada Musa, yad'u yadahu, dia letakkan telapak tangannya, telapak saja, ya, ala matni, pada punggung thawrin, sapi jantan. Jadi kalau sapi jantan disebut thaur, kalau sapi betina disebut baqarah, kalau sapi banyak disebut baqarun. Falahu, maka bagi Nabi Musa, bima ghattat yaduhu, dengan apa yang telah menutupi telapak tangannya, bikulli sya'aratin, dengan setiap satu helai rambutnya, satu helai bulu sapi tadi, sanatun, itu mendapatkan 1 tahun. Nah, jadi ini mendapatkan tambahan usia yang cukup banyak ini, ya. Karena kalau kita pegang dengan tangan kita ini, berapa bulu yang terkena itu. Nah, itu masing-masing bulu dapat 1 tahun. Tapi ini sesuatu yang tidak tidak masalah, karena memang orang-orang dulu itu usianya panjang-panjang, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam usia 950
950 ya. Qala, Nabi Musa mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, thumma madza, kemudian apa? Itu setelah saya dikasih usia itu terus apa? Qala, Allah mengatakan, thummal maut, kemudian ya mati juga. Qala, Nabi Musa mengatakan, fal'an, kalau begitu sekarang aja, ya sama aja, nanti juga mati. Qala, rawi mengatakan atau Nabi mengatakan, fasa'alallaha, lalu Nabi Musa minta kepada Allah, ayyudniyahu, supaya Allah mendekatkan Nabi Musa minal ardil muqaddasah, dari tanah yang diberkahi, maksudnya adalah Damaskus atau Syam atau di Baitul Maqdis, ramyatan bihajarin, satu lemparan batu. Jadi jarak dia dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah satu lemparan batu. Nah, satu lemparan batu ini ditakdirkan oleh para ulama itu sekitar jaraknya adalah 500 hasta. 500 hasta itu sama dengan 250 meter, karena satu hasta ini adalah setengah meter. Jadi ini istilah orang Arab ya. Kalau dikatakan ramyatan bihajar, ya sejarak lemparan batu itu maksudnya adalah 250 meter. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, lau kuntu thamma, andaikan saya berada di sana, yaitu di Baitul Maqdis, la araitukum qabrahu, sungguh aku akan menampakkan kepada kalian kuburan Nabi Musa, ila janibit thariq, ke samping jalan, tahtal kathibi, di bawah satu gundukan al-ahmar yang berwarna merah. Jadi ini tanahnya merah ya. Hadis muttafaqun alaih, sementara lafalnya ini adalah lafal Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah Palestina, karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam minta kepada Allah supaya dia dicabut nyawanya di Palestina. Lah terus apa kaitannya antara kuburan Nabi Musa dengan dicabut nyawa? Bukankah bisa saja Nabi Musa itu dicabut nyawa di Palestina, tetapi ternyata kuburannya bukan di Palestina? Kan enggak, kan bisa saja. Seperti orang Solo mati kemudian kuburannya di Pilangbangu, bisa saja ya. Nah, maka ini kaitannya adalah bahwa seorang nabi itu tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah kecuali di tempat di mana dia suka untuk dikuburkan di situ. Maka Nabi Musa suka untuk dikuburkan dekat Palestina, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa akan diwafatkan di tempat tersebut juga. Kita lihat hadisnya ya. Kata kuncinya yudfan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qabdallahu ta'ala nabiyan, tidaklah Allah itu mencabut nyawa seorang nabi illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu, kecuali di tempat yang dia itu suka, ayyudfana fih, bahwa dia dikubur padanya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi nabi itu senang dikubur di mana? Nah, Allah akan mengikuti kehendak nabinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang dikubur di kamar Aisyah, sehingga Allah pun mewafatkan Nabi di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Andai Allah tahu bahwa Nabi itu senang dikubur di kamar Khadijah, andai ya, maka niscaya Allah akan cabut nyawa beliau di kamar Khadijah. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, ini salah satu bentuk karomah atau kemuliaan Allah kepada para nabinya, sampai masalah tempat kuburan pun Allah itu menjaga apa yang disukai oleh nabi-nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk ikram atau karamah yang diberikan Allah kepada mereka. Hadis berikutnya, hadis 15, al-hadithul khamis asyar. Habsus syamsi, ditahannya matahari, an Yusha ibni Nunin alaihi salam, untuk Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, hatta yudrika, sehingga dia itu mendapati dukhula Baitul Maqdis, masuk ke dalam Baitul Maqdis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hubisat, tidaklah ditahan, asyamsu, matahari, ala basharin, untuk seorang manusia pun, qattu, sama sekali, boleh juga dibaca qat ya, illa, kecuali, ala Yusha, untuk Yusha ibni Nunin. Kapan itu? Layaliya, pada malam-malam, sara, dia berjalan, ila Baitul Maqdis, menuju ke Baitul Maqdis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa
sanadnya ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah Yusha bin Nun. Lah terus hadis ini kaitannya dengan Palestina apa? Ya, karena di sini diceritakan bahwa Yusha bin Nun ini waktu itu sara ila Baitul Maqdis, ya, menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya, maka dimasukkan dalam Arba'in Filastiniyah. Jadi memang buku ini memuat hadis-hadis yang ada kaitannya dengan Palestina baik secara dekat maupun secara jauh. Ya, ini termasuk kaitannya yang agak jauh, tapi ini karena satu sejarah di Palestina, ya, sehingga beliau masukkan di dalam buku ini. Siapakah Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini adalah pembantunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyebutnya sebagai fatahu, ya, fatanya atau pembantunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bisa dilihat pada surah Al-Kahfi ayat 60. Wa il qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuban. Dalam cerita yang masyhur, yang waktu itu Nabi Musa ingin ketemu dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, kemudian ditemani oleh Yusha bin Nun ini yang akhirnya nanti diangkat juga sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusha ini boleh dibaca dengan sin kecil Yusha, boleh juga dibaca dengan sin besar Yusha, ya, dua lughah, dua bahasa. Sama dengan sirat, yang artinya jalan, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu boleh dibaca dengan shad, boleh juga dibaca dengan sin ihdinas siratal mustaqim. Boleh juga dibaca dengan shad yang dicampur dengan zain ihdinas siratal mustaqim. Itu dua qiraah yang tiga qiraah yang mutawatirah, semuanya sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nun, ya, ini bacaan yang lebih fasih adalah nunin, bukan nuna, ya. Karena ada yang membaca nuna, tapi yang lebih fasih adalah apa? Nunin. Lah kenapa kok dia munsharif padahal dia adalah nama? Yang nama itu biasanya ghairu munsharif. Ini karena mengikuti wazan Nuh, Lut, ya, maka biasanya memang nama yang mengikuti wazan tersebut, ya, itu memang adalah munsharif sehingga ada tanwin di belakangnya. Nunin, nunun, ya. Kemudian yang dimaksud hubisat, matahari ditahan. Ini para ulama membahas, ya. Matahari itu kan salah satu dari bintang-bintang yang punya garis edar. Dan semua bintang ini dalam satu perjalanan yang sama. Jadi tidak bisa satu berhenti kemudian yang lain masih melanjutkan perjalanan, nggak bisa. Ini karena sudah satu aturan yang bersamaan begitu. Sehingga mereka mengatakan bahwa ditahannya matahari itu maksudnya perjalanan semua bintang-bintang ini semuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis karena semuanya dihentikan sehingga matahari pun ikut berhenti sehingga tidak berjalan pada waktu tersebut. Karena matahari ini salah satu, ya, dari bintang-bintang yang lain yang memang garis edarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya waktu yang tertentu. Kalau bumi satu kali putaran, kalau bulan satu kali putaran itu 1 bulan, matahari satu kali putaran itu adalah 1 tahun. Kemudian nanti ada planet yang lebih besar lagi, satu putaran 30 tahun. Nah, itu semuanya ada waktu-waktunya yang sudah tertentu. Nah, sehingga di sini matahari ditahan berarti semuanya juga tertahan, tidak berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam hadis ini disebutkan illa, ya, tidak pernah matahari ditahan kecuali untuk Nabi Yusha bin Nun. Satu kasus ini saja. Lah bagaimana dengan cerita bahwasanya matahari pernah juga tertahan ketika Ali bin Abi Thalib, ya, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Nah, jawabnya adalah cerita tentang tertahannya matahari di masa Ali bin Abi Thalib itu adalah cerita yang palsu. Yang memalsukan adalah biasanya orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah. Mereka ingin mengunggul-unggulkan Ali bin Abi Thalib sampai membuat hadis-hadis yang palsu. Demikian juga cerita yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam juga pernah mengalami tertahannya matahari untuk beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga cerita yang dhaif. Adapun yang sahih ini saja yang kita temukan, ya, sehingga benar dalam hadis ini disebutkan illa, ya, hanya
satu kali saja, yaitu kepada Yusha bin Nun alaihi salam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-16, al-hadits sadis asyar. Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam yujaddid, memperbaharui bina al-Masjidil Aqsa, pembangunan Masjidil Aqsa. Jadi kata-kata yujaddid ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bukan pembangun pertama Masjidil Aqsa. Beliau hanya membangun kembali. Nah, maka harus kita ingat hadis yang kemarin ya. Hadis yang kemarin itu disebutkan bahwa Allah membangun Ka'bah, kemudian setelah itu membangun Masjidil Aqsa. Antara keduanya ada 40 tahun. Nah, 40 tahun ini jangan disalahpahami, oh berarti antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Sulaiman ini berarti jaraknya cuma 40 tahun. Tidak ya. Karena antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu jaraknya sangat jauh. Para ulama mengatakan aktsar min alfisana, itu lebih dari 1000 tahun. Nah, makanya para ulama itu berselisih pendapat siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Dan kita belum temukan riwayat yang sahih, tapi ada cerita bahwasanya yang membangun pertama kali dua-duanya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Awal rumah yang diletakkan di bumi untuk ibadah kepada Allah adalah di Makkah. Nah, awal manusia siapa? Nabi Adam. Apakah Nabi Adam sudah ibadah kepada Allah? Sudah juga. Nah, maka ibadah itu muncul di atas muka bumi bersama munculnya manusia di bumi tersebut. Nah, sehingga wajar kalau yang membangun tempat ibadah itu adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, cara antara pembangunan Nabi Adam terhadap Ka'bah sampai pembangunan terhadap Baitul Maqdis itulah yang 40 tahun ya. Nah, yang membangun Baitul Maqdis siapa? Nabi Adam juga. Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk bangun lagi setelah 40 tahun untuk bangun di Masjidil Aqsa. Nah, kalau benar cerita ini, maka pahala mengalir kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena beliaulah yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa dan Ka'bah. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Sulaimana, sesungguhnya Nabi Sulaiman ibn Dawud, lamma faragha, tatkala selesai, min bina'i masjidi Baitul Maqdis, dari membangun Masjid Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan, dia minta kepada Allah 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah hukman, satu hukum, yusadifu, yang bertepatan hukmahu, dengan hukumnya Allah. Artinya Nabi Sulaiman minta kalau beliau memutuskan satu hukum itu selalu diberi taufik oleh Allah sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapatkan juga ya. Salah satu buktinya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Surat Al-Anbiya ayat 79. Jadi ada satu kasus dilaporkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Hukum yang ditetapkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeda. Allah mengatakan fafahamnaha, kami berikan paham terhadap masalah itu Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman. Tapi ingat, wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masingnya Daud dan Sulaiman kami berikan hukum dan ilmu. Nah, dalam kasus ini berarti yang diberi taufik terhadap kebenaran adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, wa mulkan, dan juga kerajaan la yambaghi, yang tidak pantas li ahadin, untuk seorang pun mim ba'dihi, setelah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan ini juga sudah diberikan oleh Allah, kita temukan di dalam Al-Qur'an. Wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, surat Shad ayat 35. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, ampuni saya, berilah kepada saya kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelah saya. Innaka antal wahhab. Nah, Allah kabulkan, yaitu Allah sebutkan ayat 36, 37, 38. Nah, ini semuanya bukti pengkabulan Allah terhadap permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Yang ketiga, wa alla ya'tiya hadzal masjid, dan bahwasanya tidak mendatangi masjid ini ahadun, seorang pun, la yuridu illa sholata fihi, yang dia tidak menghendaki kecuali untuk salat di dalamnya, illa kharaja min khati'atih, kecuali dia pasti keluar dari dosa-dosanya, maksudnya diampuni oleh Allah, kayaumi waladathu ummuh,
seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih total dari segala dosa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, amma thnatani, adapun dua, yaitu dua yang pertama, hukum dan kerajaan tadi, faqad u'tiyahuma, maka sungguh dia telah diberi keduanya. Wa arju, dan aku berharap ayyakuna, bahwasanya adalah beliau qad u'tiya, telah diberi juga, maksudnya dikabulkan, ats-tsalitsata, permintaan yang ketiga. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, tetapi sebagaimana kata Al-Hafidz diriwayatkan juga oleh Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka ini fadilah Masjidil Aqsa. Kalau kita salat di situ, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendoakan seorang nabi, ya, Nabi Sulaiman, ya tidak mungkinlah seorang nabi berdoa kemudian doanya tidak mustajab. Nah, makanya Rasulullah mengatakan wa arju, ya saya berharap bahwa doanya Nabi Sulaiman itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau bisa sekali, meskipun sekali seumur hidup salat di Masjidil Aqsa, ini sesuatu yang sangat bagus dalam rangka untuk mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi asyar, hadis yang ke-17. Al-wazaghu itu artinya adalah cicak, ya. Tulhibu, dia menyalakan nirana Baitul Maqdis, api-api pada Baitul Maqdis, lamma tatkala uhriqat, dia dibakar, atau lebih tepatnya ahraqat, ya, api-api itu membakar. Wal watwatu, sementara watwat itu adalah kelelawar, tudfi'uha, memadamkannya. Jadi pernah terjadi Baitul Maqdis itu terbakar. Nah, terbakarnya sebabnya apa? Saya tidak mengetahui ceritanya, ya. Dan meskipun ada ceritanya, biasanya cerita-cerita itu tidak ada sanadnya yang sahih. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan akdzabun nasi al-mu'arrikhun wal mufassirun. Orang yang paling banyak dusta adalah ahli sejarah dan ahli tafsir. Artinya apa? Riwayat-riwayat tafsir dan riwayat-riwayat sejarah itu biasanya tidak bersanad yang sahih. Bukan berarti semuanya tidak bersanad, ya, tapi maksudnya adalah banyak dari riwayat tersebut yang tanpa sanad yang sahih. Baik, Anil Qasim bin Muhammadin an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kanat adalah al-auzaghu, cicak-cicak itu, yauma uhriqa, pada hari dibakar, pada hari terbakar Baitul Maqdis, ja'alat, dia berbuat, tangfukhun nara, meniup api, bi afwahiha, dengan mulut-mulutnya. Maksudnya supaya lebih besar apinya tersebut. Jadi kerusakan kejahatan cicak itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Wal watwatu, sementara watwat kelelawar, tudfi'uha, berusaha untuk memadamkannya, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi secara mauquf dengan sanad yang sahih, dan berkata Al-Hafidz bahwa hukum hadis ini dihukumi marfu', yaitu sebagai sabda Nabi, karena hadis ini tidak diucapkan kecuali berdasarkan dalil, ya. Karena ini masalah gaib, tidak mungkin Aisyah mengetahui kalau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanat Aisyah mimman yanqulu an ahlil kitab. Dan Aisyah itu bukan termasuk orang yang biasanya menukil cerita-cerita dari ahli kitab. Jadi memang cerita ini bukan sabda Nabi. Ini cerita yang menyampaikan Aisyah. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Apakah kita bisa menjadikan hadis ini sebagai dalil atau tidak? Nah, perlu diketahui bahwa untuk menjadikan suatu dalil dari perkataan para sahabat itu ada syaratnya, ya. Syarat pertama, sanadnya sahih. Dan di sini sudah memenuhi syarat, ini sanadnya sahih. Syarat yang kedua, kalau cerita itu disampaikan oleh sahabat Nabi, maka kita perlu melihat apakah sahabat itu biasa menceritakan cerita-cerita Israiliyat atau tidak. Kalau dia biasa menceritakan cerita-cerita Israiliyat, maka riwayatnya tidak diterima, ya. Misalnya riwayat dari Ibnu Abbas yang bicara kisah-kisah terdahulu seperti ini nggak bisa diterima. Kenapa? Ibnu Abbas sering menukil dari ahli kitab. Demikian juga Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi SAW yang suka nulis hadis Nabi, semuanya ditulis, ya.
Tidak ada satupun sabda Nabi kecuali dia dengarkan, dia tulis. Nabi ngomong apapun, ketika marah, ketika senang, dia tulis semuanya. Dan dia memang suka nulis ilmu dia. Ketika dia melakukan peperangan kepada ahli kitab, kemudian memenangkan peperangan tersebut, yang dia bidik itu adalah kitab-kitab ahli kitab. Kitab-kitabnya apa? Peninggalan ahli kitab. Sehingga dia pulang dari perang menuju ke rumahnya itu membawa 2 bondotan apa? 2 bondotan kitab-kitab ahli kitab. Nah, sampai di rumah dia baca. Nah, maka cerita-cerita yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As tentang umat terdahulu tidak bisa diterima. Nah, di sini Aisyah ini memenuhi syarat karena dia tidak termasuk orang-orang yang biasa menukil dari ahli kitab. Nah, sehingga ini pasti berdasarkan wahyu, sehingga ini mendengar dari Nabi SAW, tetapi dia tidak mengatakan dari sabda Nabi. Dan itu memang biasa ya, Nabi mengatakan sesuatu, kemudian para sahabat menceritakan secara langsung tanpa mengatakan sabda Rasul. Itu biasa terjadi seperti itu, banyak sahabat Nabi yang melakukannya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa al-auzaq, cicak itu memang punya sifat jelek. Dia melihat masjid terbakar, dia membantu. Sementara wat-wat ini ya, kelelawar punya sifat baik, dia berusaha untuk memadamkannya. Meskipun demikian, ini tidak ada kaitannya dengan hewan yang ada sekarang ini ya. Bukan berarti setiap kelelawar sekarang ini baik ya. Buktinya kelelawar banyak yang curi buah mangga malam hari gitu. Dan kelelawar ini termasuk burung yang haram dimakan. Imam Ahmad pernah ditanya apa hukum makan kelelawar. Beliau mengatakan apakah ada orang muslim yang memakannya. Maksudnya tidak pantas untuk dimakan ya, karena termasuk binatang yang jelek. Maksudnya jelek untuk dimakan ini. Adapun cicak ini, maka sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, kita disuruh untuk membunuh cicak. Barang siapa yang bisa membunuhnya dalam dengan satu pukulan, maka pahalanya 100 pahala. Kalau dia membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka pahalanya lebih kecil lagi. Man qatala wazaghatan fi awali darbah, siapa yang berhasil membunuh satu cicak dalam sekali pukul, kutiba lahu mi'atu hasanah, mendapatkan 100 pahala. Kalau membunuhnya dengan 2 kali pukul, maka pahalanya sekian-sekian, yaitu lebih rendah lagi. Kalau memukulnya yang ketiga baru mati, nah itu mendapatkan pahala lebih kecil lagi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi ini hasungan untuk membunuh, tetapi paling bagus membunuh dengan cara yang tercepat bagaimana supaya dia terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadis berikutnya ini cukup panjang ya. Jadi paling bagusnya kita tunda pembacaannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah hadis 18 ini. Adapun sisa waktu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita baca pada sore hari ini.